Pada video kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara mendebug aplikasi Android menggunakan Logcat dan juga debugger yang ada di Android Studio. Oke, pertama-tama kita akan buat project barunya. Jika tampilan Android Studio Anda sedang membuka project yang lain, silakan klik File, New Project. Lalu kita pilih Empty Activity. Kita namakan projectnya contoh debug app. Lalu klik Finish. Kita tunggu sampai projectnya selesai diinisialisasi. Saat ini sedang proses Gradle build. Lalu konfigurasi. Build model. Import. Oke, sudah selesai. Secara default akan terbuat dua file, yaitu mainActivity.java dan activity_main.xml. Pertama kita buka activity main XML-nya. Kita menggunakan design view. Lalu secara default Android Studio akan set constraint layout-nya sebagai default. Kita ubah dulu layout-nya menjadi linear layout, apply. Lalu kita ubah, kita klik dulu, lalu di sini pastikan convert orientation to vertical. Oke, kita zoom out sedikit. Pertama kita hapus default hello world-nya, kita gantikan dengan teks. Pilih plain text, drag ke kanan, klik, kita ganti namanya, edit text, angka 1, enter, klik refactor. Kita hapus teksnya dan diganti dengan hint. Kita klik di sini plus, lalu ketik hint, pilih Android hint, lalu teksnya masukkan angka 1. Oke, di sini ada input type, bisa kita hapus dulu atau kita uncentang bagian text person name. Oke, selanjutnya kita masukkan plain text yang kedua. Ganti menjadi ET angka 2 faktor, sama hapus teksnya,
input type-nya kita centang, lalu klik plus untuk menambahkan hint, Android hint. Sini masukkan angka 2. Nah, pada contoh aplikasi ini kita akan menjumlahkan angka 1 dan angka 2. Oleh karenanya dibutuhkan tombol action atau button untuk diklik dan melakukan proses perhitungan. Di sini kita ganti ID-nya ptn hitung, tarik faktor, klik, teksnya hitung. Terakhir, kita butuhkan text view untuk menampilkan hasilnya. Kita rename ID-nya tv hasil, lalu teksnya hasil. Kita tambahkan size, kita ubah size-nya menjadi lebih besar. Pilih Android text size, lalu pilih 48. Oke. Untuk tampilannya ada 2 edit view, 1 button dan 1 text view. Nah, setelah tampilannya selesai, kita ke code view untuk activity main. Sini kita cari button hitung. Nah, ini button untuk menambahkan on click. Di Android on click. Di sini nama metodenya yang akan dipanggil. Misalnya proses hitung. Nah, setelah ini kita harus tambahkan metode proses hitung ke dalam main activity.java. Bisa dengan cara pilih proses hitung, lalu Alt Enter, klik create proses hitung view in main activity. Oke. Setelah ini kita harus membuat instance dari edit view dan text view agar bisa diakses dari main activity.java. Pertama di atas ini kita deklarasi edit view ev angka 1 dan ev angka 2. Setelahnya text view, enter, tv hasil. Nah, ini terdapat merah, bisa diatasi dengan cara merubah edit view menjadi edit text, harusnya enter. Oke, setelah itu pada method on create kita harus inisialisasi ev angka 1 agar terkoneksi dengan edit text yang ada di XML. Oke. Ini saya ubah dulu menjadi et harusnya. Et karena dia adalah edit text.
Berikutnya et angka 1 sama dengan, kita casting dulu menjadi edit text, lalu find view by ID. Di sini kita passing r resource id dot et angka 1. Selanjutnya et angka 2, proses yang sama, edit text, find view by id r.id et angka 2. Dan yang terakhir untuk inisialisasi text view-nya, TV hasil, kita casting ini sebagai text view, find view id TV hasil. Oke. Setelah ini kita melakukan proses perhitungan pertambahan di metode proses hitung. Pertama-tama harus mengambil value yang di input ke dalam edit text angka 1 dan angka 2. Jadi pertama kita deklarasi int angka 1 sama dengan et angka 1 dot get text dot to string. Karena dia ini sifatnya tipenya string, maka harus di parsing menggunakan integer dot parse int, dan parameter yang di parsing adalah get text dari et angka 1. Lalu berikutnya angka 2 melakukan hal yang sama, integer dot parse int et angka 2 dot get text dot to string. Dan terakhir untuk menampung hasilnya, hasil dengan angka 1 plus angka 2. Setelah hasilnya sudah diinisialisasi merupakan hasil dari angka 1 dan angka 2, kita harus menampilkannya ke text view TV hasil dengan cara TV hasil dot set text hasil. Oke, kita save dulu, lalu kita coba running. Ada proses build. Oke, proses instalasi ke emulatornya dan launchnya berhasil. Kita tunggu. Oke, jadi sudah ada tampilannya, masukkan angka 1, masukkan angka 2, dan button hitung, dan yang terakhir hasil untuk menampilkan penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Kita coba masukkan angka 1 10, angka 2 20, kita klik hitung. Jika ini terjadi, ada application-nya menjadi crash. Lalu kita coba bisa lihat di proses run-nya. Nah, di sini kita terlihat terjadi fatal exception di main package-nya, proses ID, dan berikut adalah
error stack trace-nya. Nah, dari sini kita bisa menelusuri di mana kira-kira errornya terjadi dengan cara kita cek Nah, kata kuncinya harus kita cari adalah package yang merupakan projectnya. Nah, kalau yang di atas ini adalah komponen import yang dipanggil. Nah, jadi pada line ini ada error package-nya, contoh debug, class main activity, metodenya proses hitung. Kalau kita klik, dia akan menuju ke line 31. Nah, berarti ada yang kesalahan pada saat ini. Oke. Selanjutnya, karena kita tahu prosesnya kesalahan ada di sini, melalui error log run, maka line 31 harus kita update. Set text pada text view diharuskan untuk mengirim berupa string. Jadi kita bisa dengan menambahkan kutip 2 di depan plus, ini akan mengkonversinya menjadi string. Kita coba lagi. 10, 20, kita hitung ya, hasilnya adalah angka 1 plus angka 2 menjadi 30. Nah, contoh yang tadi adalah untuk melihat error dari run log. Nah, selanjutnya akan saya contohkan menggunakan logcat. Ini kita akan kembalikan lagi set text-nya menjadi hasil. Untuk mengetahui apakah line per line berhasil dijalankan, kita bisa tambahkan log di sini ada tag dan proses hitung. Di sini lognya kita coba tulis untuk main activity, proses hitung 1. Kita copy, bawahnya proses hitung 2. Selanjutnya bawahnya proses hitung 3. Dan terakhir tambah lagi proses hitung 4. Kita save, lalu apply changes. Oke, sudah selesai. Jalankan.
sini kita coba lagi ganti lagi menjadi misalnya 20, 30, lalu klik hitung. Nah, aplikasinya crash lagi. Lalu kita lihat di logcat dengan cara search tag yang kita set. Di sini main activity. Lalu di sini kita bisa cari, kita lihat scroll ke atas. Nah, ini mulai dari sini ada log proses hitung 1, dimana line 28 ini tidak ada masalah. Lalu ada proses hitung 2, ikut ini di line 30-nya tidak ada masalah. Proses hitung 3 dijalankan. Jadi untuk yang proses pertambahan tidak ada masalah. Lalu setelah itu ada fatal exception main. Nah, jadi proses hitung 4 kita tidak temukan di sini. Coba kita cari lagi proses hitung 4. Nah, tidak ada. Jadi masalahnya ada di line 35. Nah, kalau kita betulkan lagi, tambahkan string kosong plus, di save. Lalu kita jalankan lagi. Oke, selesai launch. Ya. Coba melakukan perhitungan lagi. 10, angka 2, 20, proses hitung. Ya. Hasilnya 30. Berarti tidak ada masalah pada aplikasi pada saat proses perhitungan. Kalau kita lihat di logcatnya tidak ada error dan semua log proses hitung 1, 2, 3, 4 berhasil dijalankan. Jadi ini adalah cara untuk mendebug aplikasi Android dengan logcat. Kita bisa set tipe lognya mulai dari verbose sampai asset, dan menggunakan fitur search-nya sangat berguna untuk menampilkan message atau tag yang kita inginkan. Oke, setelah ini saya akan demokan bagaimana cara menggunakan Android Studio Debugger. Oke, kita kembalikan lagi code-nya menjadi error. Untuk menggunakan Android Debugger, aplikasinya harus kita stop dulu dan harus dijalankan dalam debug mode. Jadi kita stop dulu aplikasinya. Oke, sudah selesai stop. Berikutnya kita jalankan dengan klik debug app. Oke, sudah berhasil jalan. Lalu untuk proses debugger ini kita harus tambahkan breaking point, di mana line berapa yang mau kita coba telusuri. Bisa dengan klik di sisi kiri sebelah angka lainnya. Jadi jika kita klik di sini akan mulai proses debugging pada awal metode proses hitung, dan kita coba tambahkan satu lagi debugger di bawahnya pada akhir. Oke. Kembali ke emulatornya.
Coba melakukan proses perhitungan. 10, angka 1, 20, angka 2. Klik hitung. Secara otomatis Android Studio-nya akan aktif dan kita bisa lihat proses di mana atau line berapa yang sedang dijalankan. Nah, untuk proses debugging ini kita bisa lakukan baris per baris menggunakan ini step over, ada step into. Nah, untuk step over dia akan melewati proses. Jadi jika ada suatu metode yang dipanggil, tidak akan masuk ke dalam metodenya itu. Ini kita klik step over, dia akan pindah ke line 29. Kalau kita pilih step into, dia akan masuk ke dalam metode yang dipanggil. Untuk kembali lagi, kita bisa pilih step out. Nah, jadi kita pindah ke line 30. Nah, dalam proses debugging ini, variabel-variabel yang ada pada metode proses hitung akan terlihat di bagian variabel sini. Ini kita lihat angka 1 nilainya menjadi 10. Nah, angka 2 karena belum diproses, dia masih belum muncul. Kalau kita step over lagi, akan menjadi angka 2, 20. Kita step over lagi. Sekarang muncul hasil 30. Nah, kalau kita lihat line 28 sampai 33 saat ini tidak ada masalah. Dan kalau kita klik lagi step over, dia masuk ke catch exception. Jadi ada terjadi error di sini. Dia akan throw could not execute method for Android click. Untuk menyelesaikan debugger ya, kita bisa resume. Oke. Dan coba kita betulkan lagi. Kita tambahkan string kosong plus hasil untuk konversi menjadi string. Lalu kita simpan, kita jalankan ulang debuggingnya. Kita jalankan lagi, masukkan angka 1, 10, angka 2, 20, kita klik hitung, ini akan masuk ke dalam sini. Dan kalau mau langsung dijalankan ke breakpoint selanjutnya, itu bisa klik resume program, dia akan otomatis stop di breakpoint yang ada setelah breakpoint di line 28. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat semua variabelnya muncul di sini, angka 1 nilainya 10, angka 2 20, hasil 30. Ada satu lagi fungsi di debugger ini
kita bisa melakukan new watch. Misalnya kita mau menambahkan variabel angka 1 dengan 100, dia akan terkalkulasi di sini menggunakan watch. Sini juga bisa remove watch, remove all watches, edit, copy value. Bisa juga kita melakukan evaluate expression. Misalnya angka 1 ditambah 100, kita evaluate, ya, hasilnya 110. Sama dengan watch yang tadi. Demikian demo contoh debugging untuk aplikasi Android. Ada beberapa cara. Yang pertama, bisa melihat dari run log, di mana dia akan menampilkan error terakhir yang terjadi. Dan yang kedua, dengan logcat, kita tambahkan log di code-code yang dibutuhkan untuk debugging. Dan yang ketiga, menggunakan Android Studio Debugger, di mana kita bisa melihat fungsi-fungsi apa yang dieksekusi, bagaimana aplikasinya berjalan, dan juga kita bisa melihat variabel-variabel yang sedang aktif, isinya berapa, dengan melakukan watch. Kita juga bisa melakukan step over, step into untuk masuk ke dalam fungsinya, dan ada juga fitur step out untuk keluar dari fungsi yang di dalamnya, dan resume program. Oke. Terima kasih. Sekian demonya.